Makanya di video kali ini, gue mau bahas seberapa munafiknya rakyat Indonesia. So, disimak sampai habis. Salah satu contoh kemunafikan orang Indonesia saat ini, itu adalah gampang buat nyalain koruptor, tapi nggak sadar kalau budaya korup itu juga ada di sekitar mereka sendiri. Gampangnya gini deh, tiap kali ada kasus korupsi yang terungkap, orang-orang tuh langsung rame ngujit di sosial media. Ada yang teriak kalau koruptor harus dihukum mati, ada yang bilang pejabat sekarang rakus semua, atau bahkan nyuruh orang lain buat nggak milih pemimpin yang sama lagi. Ya pokoknya kalau ada kasus korupsi, kebanyakan orang tuh langsung nuduh dan nyalain pejabat doang, seolah-olah korupsi itu cuma dilakukan sama orang-orang yang posisinya di atas. Sementara beberapa oknum dari rakyat biasa ini, mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh bersih, dan nggak pernah sama sekali ngelakuin korupsi. Tapi setelah gue telusuri lebih dalam lagi, kenyataannya mentalitas korup ini tuh sebenarnya bukan terjadi di kalangan pejabat doang, tapi juga ke rakyat biasa, cuma ya bedanya skala korupnya lebih kecil. Contoh paling nyatanya lo bisa lihat ketika ada truk terguling di jalan tadi. Tiap kali ada kejadian kayak gitu, pasti ada aja orang yang buru-buru ngambil barang yang jatuh, seolah-olah itu rezeki yang datang. Padahal udah jelas kalau barang itu bukan hak mereka. Sekarang coba deh, bayangin kalau kondisinya dibalik. Kalau misalnya mereka sendiri yang kehilangan barang karena diambil sama orang lain. Gue yakin pasti mereka nggak akan terima, yang ada bakal marah, bahkan sampai ngerasa dizolimi. Tapi pas mereka yang ngambil barang orang lain, semuanya dianggap biasa aja. Perbandingan yang lebih jelas itu lu bisa lihat kasus bansos pas pandemi COVID-19 kemarin, di mana waktu itu pemerintah ngeluarin anggaran besar buat bansos di tahun 2020, dan banyak terjadi kasus penyalahgunaan dana. Dan salah satu yang sempat viral, itu ngelibatin mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan kasus korupsi sekitar 17 miliar rupiah. Nah, kalau kita bandingin sama kasus truk terguling tadi, sebenarnya prinsipnya tuh nggak jauh beda. Karena di satu sisi ada masyarakat yang mencuri hak masyarakat lewat bansos, tapi di sisi lain, ada sekelompok orang yang ngejar barang yang bukan milik mereka, dan mereka ngelakuin itu dengan kesadaran penuh tanpa ngerasa bersalah. Nah, yang jadi pembedanya, yang satu punya kuasa lebih besar buat ngelakuin mega korupsi, sementara yang satunya lagi, itu cuma belum punya kesempatan buat ngelakuin korupsi dalam skala yang lebih besar. Jadi sebenarnya masalah ini bukan sekedar pejabat yang rakus doang, tapi juga soal mentalitas yang udah kebentuk dari lapisan masyarakat itu sendiri.